Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penonton pesantren Raja Wali sehat ya. Yang penting dalam hidup ini bukan jadi presiden, tapi yang penting sehat ya. Kalau nggak sehat nggak bisa ngerjain apa-apa ya. Semoga Allah ya melindungi kita ya, di dunia dan di akhirat. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah itu pelindung kita ya, di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu hadapi masa depan itu dengan penuh harapan. Meskipun penuh tantangan, tapi tetap kita hadapi masa depan. Kita titi masa depan dengan keimanan dan harapan. Dengan semangat. Ini ada Nasdem dan Demokrat yang lagi berantem nih. Kapan Anies itu mengumumkan wakil presidennya, capres ya. Kata Nasdem, ini elektabilitasnya turun terus nih. Nasdem Demokrat gara-gara Anies nggak mengumumkan calon presidennya. Ya maksudnya nggak cepet ngumumin calon presidennya itu AHY. Tapi Nasdem bilang nggak ada hubungannya soal elektabilitas dengan belum ngumumin calon wakil presiden. Karena itu Prabowo liatin, Prabowo belum punya calon presiden, belum punya calon wakil presiden maksudnya. Ganjar juga nggak ngumumin belum punya calon wakil presiden. Kenapa ente ribut gitu, kira-kira gitu ya, kata orang-orang Nasdem ke Demokrat. Jadi ini kita lihat Partai Nasdem dan Partai Demokrat memanas ya. Dua-duanya kan penggagas ini koalisi perubahan untuk persatuan, tapi dalam soal waktu deklarasi calon ya, bakal calon wakil presiden atau cawapres, pendamping Anies maksudnya, mereka itu nggak cocok ya. Kalau Demokrat mendorong supaya cepat diumumin calon wakil presiden Anies itu cepat, jangan lama-lama. Karena apa? Karena pemungutan suara itu pemilu 2024 tuh makin dekat ya. Tapi Nasdem sebaliknya nggak usah buru-buru ya, nggak boleh buru-buru, harus dihitung langkahnya, strategi dan taktiknya. Jangan kita dalam politik itu ngikuti maunya sendiri, ikuti juga langkah-langkah lawan. Lawan itu juga belum mengumumkan calonnya kok, calon wakil presidennya masing-masing. Jadi langkah itu harus dipertimbangkan secara matang. Nah, perbedaan Demokrat dan Nasdem itu makin hari makin tajam ya, soal kapan ini diumumin ya. Satu bilang cepat, yang satu jangan ya. Jadi akhirnya soliditas tuh ini Bang Rustam, soliditas tuh kekompakannya itu jadi orang nanya ya. Jadi orang-orang Demokrat bilang itu yang bikin jeblok elektabilitas Anies itu selalu nomor 3 di bawah Prabowo, di bawah Ganjar, itu karena apa? Ya karena cawapresnya, calon wakil presiden nggak cepat diumumin sih. Ya. Bahkan survei terakhir dari indikator ya, Politik Indonesia memperlihatkan elektabilitas Anies sebagai kandidat capres turun sejak Juli 2022. Survei ini kita juga harus kritis ya. Itu mereka, kata Amin Rais atau kata Edi Mulyadi, lembaga survei yang 7 itu semuanya should pay, dibayar oleh pemesannya ya kan. Jadi kita harus hati-hati ya. Disebut tuh dalam channel Anies Official ya, di ngutip Edi Mulyadi, satu indikator Yunanto itu ya kan. Terus kemudian Burhanuddin Muhtadi, Saiful Mujani, Lingkar, Survei Indonesia, Denny JA, Kodari, terus siapa lagi itu ya? Kodari. Terus itu lembaga-lembaga survei. Malah menurut Anies
lembaga survei dalam satu koran yang nasional, ya mungkin Kompas ya, survei Kompas, itu nama dia itu jauh di bawah ya. Sebenarnya survei ini, itu yang disurvei itu survei rakyat atau memperlihatkan kehendak rakyat atau memperlihatkan kehendak si tukang survei. Jadi sekarang ini kita baca di Kompas juga ya. Dia ngutip survei dari Indikator Politik Indonesia, ya, elektabilitas Anies itu sebagai kandidat calon presiden turun sejak Juli 2022 menurut data survei itu ya. Nah, terus oleh karena turun terus, itu Andi Arief dari Bapilu, dia ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, akan mengevaluasi itu Anies tuh. Ya. Salah satunya evaluasinya supaya cawapres, calon wakil presiden Anies itu siapa, dipercepat diumumkan ya. Setidaknya Juni ini loh. Sekarang bulan apa ini? Tanggal 9. Harus bulan Juni ini diumumkan calon wakil presidennya Anies itu. Calon wakil presiden. Jadi evaluasinya kenapa elektabilitas Anies itu turun sejak 2022 Juli, setahun yang lalu menurut indikator ya. Itu ada masukan, kata siapa? Masukan untuk bahan evaluasi. Evaluasinya apa? Cawapresnya Anies harus cepat diumumkan supaya elektabilitas Anies itu naik gitu ya. Dan usulannya si Andi Arief dari orang Demokrat ya tentu dipertegas oleh ketua umumnya ya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dia bilang hari pemungutan suara ini tinggal sebentar lagi ya, tinggal 75 hari ya. Karena dia sebentar lagi pemungutan suara pemilu itu cuman kurang dari 100 hari, jadi calon wakil presiden itu perlu dipercepat, ditetapkan terus supaya ada sosialisasi ya. Maksimal pengenalan ke masyarakat calon presiden dan cawapres itu jadi lebih maksimal karena waktunya cukup ya. Kata AHY, kami punya kewajiban ya untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni, waktu pemilu tinggal 1 bulan lagi. Kalau kita mau sukses, jadi Indonesia itu besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan ya. Kata AHY, Rabu Juni kemarin, tanggal 7 maksudnya. Gitu. Jadi dia sama suaranya dengan sama-sama Andi Arief dan Andi Arief ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat dan ketuanya yaitu AHY. Dan kalau kita solid, dia dapat masukan dari bawah katanya. Semakin segera kita menyatakan partai bahwa 3 partai ini siap mengusung pasangan, juga siap bertemu dalam Pilpres nanti. Rasanya lebih baik dan kita bisa kerja lebih giat lagi dan lebih terukur ya. Tapi pandangan itu dibantah, oleh orang-orang tokoh-tokoh Nasdem seperti Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Taufik Basari ya. Dia bilang elektabilitas Anies itu dia turun bukan karena faktor calon wakil presiden yang nggak kunjung diumumkan ke publik, bukankah faktor itu. Ya. Dalam politik itu kan dinamis ya. Jadi kalau deklarasi cawapres itu nggak bisa dipatok kapan gitu. Jadi harus lihat perkembangan politik. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu yang harus segera atau bisa saja mundur. Kayak gitu kan, dinamis lah ya. Nggak bisa dipatok harus begini, kata Taufik Basari di Kompleks Senayan. Jadi ketua fraksi Nasdem yaitu di DPR Robert Rowe itu juga nyentil Demokrat ya. Soal ini ya. Ya keputusan-keputusan partai yang sangat krusial seperti kapan deklarasi itu kan itu di tangan ketua umum partai lah ya. Ketua umum partai itu punya pertimbangan sendiri yang lebih matang. Kita nggak usah terlalu mendesak pimpinan katanya. Ya. Orang pimpinan parpol itu lebih tahu. Ya. Mereka yang tahu seperti apa strategi itu ada di tangan pimpinan kita, ya kan? Di tangan pimpinan parpol itu. Jadi jangan kita yang di bawah-bawah ini membuat rusuh. Sementara Ahmad Saroni yang orang kaya dari Priok itu
Sekjen Partai Nasdem bilang, jadi ngumumin cawapres calon wakil presiden Anies itu bukan perkara yang mudah diumumin gitu ya. Apalagi di Koalisi Perubahan dan Persatuan kan ada 3 partai yang terus komunikasi intens ya. Nggak mudah itu mengumumkan itu katanya. Mereka itu partai-partai politik yang 3, Demokrat, kemudian Nasdem, dan juga PKS itu terus ya berkomunikasi. Mereka terus ya mencari waktu yang tepat, strategi yang tepat ya. Jadi memang antara ini ya, posisi politik Nasdem dan Demokrat itu makin tajam ya, makin panas ya. Jadi seperti misalnya Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali itu minta ya, semua partai politik anggota Koalisi Perubahan ya, sabar katanya soal deklarasi cawapres, sabar. Maksudnya kita juga disuruh sabar. Jadi seharusnya ya, semua parpol pendukung yaitu PKS, Demokrat, dan Nasdem itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi sedang mencari wakil presiden, kata Ali. Wah, bisa aja nih Ahmad Ali. kata dia kepada Kompas ya kemarin. Apalagi salah satu poin piagam kerjasama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu kan memberi mandat katanya ke Anies selaku bakal calon presiden untuk memilih bakal calon wakil presidennya sesuai 5 kriteria yang sudah ditentukan oleh Anies ya. Kita konsisten aja dengan piagam yang sudah ditandatangani ya oleh Ketua Umum Partai, oleh Presiden PKS Partai Keadilan Sejahtera ya, Mas Syaihu, dan juga kemudian Ketua Nasdem, pimpinannya yaitu Surya Paloh dan juga AHY ya. Kita nggak perlu menekan-nekan calon presiden Anies Baswedan katanya. Malah Ahmad Ali itu juga nyentil sikap Demokrat ya, nggak konsisten dia katanya. Satu sisi dia ingin calon presiden itu, wakil dari calon presiden Anies itu, calonnya wakil presiden Anies Baswedan itu cepat diumumin. Tapi di sisi lain itu partai yang lambangnya bintang Mercy itu, yaitu siapa itu, bukan Nasdem, Demokrat itu nggak pernah tuh masang Anies di baliho mereka, kecuali baliho itu isinya AHY aja. Terus terang, saya belum pernah melihat tuh baliho Partai Demokrat, kader Demokrat memasang foto Anies, kecuali foto AHY aja. Jadi malah Ahmad Ali menuding ya, desakan supaya Anies itu cepat mendeklarasikan wakil calon presidennya itu seperti ancaman ya dari Demokrat yang mau hengkang, yang mau pergi dari Koalisi Perubahan ya, jika AHY nggak dipilih jadi jadi calon pendamping Anies ya. Sebenarnya terus terang saja ya, kalau bukan AHY jadi wakil, mau mundur bilang aja gitu. kata Tadas Ali ini siapa, Ahmad Ali malas-malasin aja ya. Jadi moga-moga kita doakan ya perseteruan soal timing, soal kapan tepatnya, kapan momentumnya pengumuman calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Kita tunggu aja ya, kita baca berita ini supaya kita tahu bahwa politik itu pertama selain dinamis juga banyak kepentingan, banyak intrik di situ ya. Padahal ya kita rakyat mah sebenarnya nggak dapat apa-apa ya. Ribut aja itu soal politik, soal siapa calon pendamping Anies Baswedan, apakah Khofifah, apakah Gatot Nurmantio, apakah AHY, apakah Aher ya. Nggak ada gunanya juga buat saya. Ya gunanya saya ya cuman bacain berita lucu-lucuan aja ya kan. Ya buat konten lah gitu. Cari target sampai 10.000 video sampai 24
Desember 2023 tahun ini. Sekarang baru 8.300. Insya Allah tercapai bulan Desember 2023 video saya sampai 10.000 video ya. Silakan komentar. Jangan terlalu serius ya ngurusin politik. Yang penting udah pada punya beras nggak buat masak besok ya. Kalau belum beli, ya beli pakai uang sendiri. Nggak bakalan Pak Jokowi ngirim atau orang-orang partai ngirim beras ke rumah kita masing-masing ya. Rakyat harus menolong dirinya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Muncatre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, iya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.